Martial Peak 3529. Yang Kai bisa dengan jelas merasakan kegembiraan Winchester. Orang ini tampaknya sangat akrab dengan forward chase and killing. Memikirkan kembali bagaimana awalnya tunggangan Chang Tian dan telah menemani Chang Tian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak mengherankan. Naluri untuk bertarung mungkin telah dicap ke dalam jiwanya. Dan setelah bertahun-tahun hidup damai, sudah lama ia tidak dapat menahan hatinya yang liar dan gelisah. Sekarang dia memiliki kesempatan. Bagaimana mungkin dia tidak melampiaskan amarahnya? Dimanapun orang banyak berkumpul, mereka akan bergegas ke sana. Satu pria dan satu kuda membajak pasukan lawan, menyebabkan darah dan daging berterbangan kemana-mana. Jeritan terdengar tanpa henti, dan bahkan Raja Iblis tidak dapat menahan momentum serangan Winchester. Jika mereka terlalu lambat, mereka akan segera mati. Untuk berkoordinasi dengan Winchester, Yang Kai mengeluarkan tombak panjang dari space ring-nya. Tidak diketahui kapan dia mendapatkan tombak ini, tetapi Yang Kai belum pernah memperbaikinya sebelumnya. Sekarang dia memegangnya di tangannya. Itu hanya bisa digunakan sebagai senjata biasa dan tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya. Meski begitu, dengan fisik tirani Yang Kai, tombak di tangannya masih mampu menunjukkan banyak kerusakan, menyebabkan darah menyembur keluar saat dia menusuk ke depan. Suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar, berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang menembus Divine Sense Yang Kai dan memasuki pikirannya. Sucubus betina melihat bahwa Yang Kai dan tunggangannya tidak dapat dihentikan dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia adalah Half Saint dan juga sucubus. Jadi lolongan ini mengandung energi jiwa yang sangat kuat. Langkah Winchester berhenti sejenak. Jelas telah terpengaruh. Tubuh Yang Kai bergoyang dan dia hampir jatuh dari punggung Winchester. Untungnya, lotus pemanasan jiwa melepaskan aura dingin pada saat kritis ini, memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kejernihannya. Yang Kai mendengar suara udara terkoyak seolah-olah serangan ganas datang dari belakangnya. Yang Kai secara naluriah mengangkat tombaknya, tetapi dia terkena kekuatan yang kuat yang menyebabkan lengannya mati rasa, menyebabkan tombaknya terbang keluar. Memutar kepalanya, dia melihat sucubus perempuan mengenakan senyum mengejek saat dia menggambar lingkaran di udara dengan cambuknya dan menghantamkannya ke arahnya. Dalam sekejap, suara angin dan guntur memenuhi udara saat aura kematian menyelimutinya. Yang Kai tiba-tiba meraih Winchester, dan dalam sekejap mata, tubuh Winchester berputar, nyaris menghindari serangan ini. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar muncul di tanah, dan Demon Rache di sekitarnya. Apakah mereka sekutu atau musuh? Semuanya dikirim terbang. Tanpa menunggu Yang Kai dan tunggangannya pulih, cambuk lembut sekali lagi tiba. Untungnya, kemampuan adaptasi Winchester cukup baik. Jadi saat dia berbalik, dia sudah bergegas menuju sucubus betina. Meskipun tampak kikuk, pada kenyataannya, ia sangat lincah dan berhasil menghindari serangan cambuk yang lembut. Dalam sekejap mata, itu telah mendekati targetnya. Mengendarai punggung Winchester, Yang Kai bisa dengan jelas melihat kepanikan melintas di mata sucubus perempuan. Meskipun dia juga seorang Half Saint, dari rasnya dan artefak iblis yang dia gunakan, Yang Kai tahu bahwa dia tidak mahir dalam pertempuran jarak dekat dan hanya bisa menunjukkan kekuatan penuhnya dengan membuat jarak di antara mereka. Sekarang Winchester muncul di depannya. Dia secara alami panik. Namun, dia masih seorang Half Saint. Jadi dia secara alami memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Cahaya kejam melintas di matanya yang indah saat dia benar-benar mengabaikan Winchester. Mengangkat matanya untuk bertemu dengan Yang Kai, dia melambaikan cambuknya dan mengirimnya terbang ke arahnya. Dengan jentikan pergelangan tangan Yang Kai, dia memanggil jutaan pedang. Dan saat dia mengedarkan kaisar Qi-nya, cahaya pedang yang cemerlang melesat keluar. Namun, bagaimana serangan Half Saint bisa begitu mudah dipatahkan? Ketika cahaya pedang menghilang, itu hanya berhasil menunda kecepatan di mana cambuk lembut lawan jatuh. Melihat bahwa dia akan diikat oleh cambuk lembut pihak lain, Yang Kai hanya bisa menggunakan hukum luar angkasa untuk berteleportasi. Jika tidak, jika dia benar-benar terikat olehnya, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sekarang dia mengandalkan Winchester. Dia setidaknya bisa bertarung dengan pihak lain dan mungkin bahkan memberinya penderitaan. Terlebih lagi, jika dia meninggalkan Winchester,
akan lebih mudah baginya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Meskipun pertarungannya singkat, Yang Kai bisa merasakannya karena Winchester ingin melindunginya. Dia agak tertahan. Di sisi lain, hanya ada satu half saint di kamp musuh yang bisa mengancam keselamatannya. Dengan pengecualian sucubus perempuan ini, dia benar-benar tidak peduli dengan orang lain. Muncul kembali sekali lagi. Dia berdiri di udara dan melihat lebih dari 1000 kaki jauhnya. Hanya untuk melihat bahwa Winchester telah melibatkan sucubus betina dalam pertempuran sengit. Serangan Winchester bisa dikatakan cukup sederhana. Mereka tidak lebih dari tabrakan, menggigit, menggelengkan kepalanya, dan mengayunkan keempat kukunya. Di sisi lain, sucubus perempuan memiliki banyak trik di lengan bajunya, menggunakan semua jenis teknik rahasia dan cambuk fleksibel di tangannya. Tetapi keduanya masih seimbang. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan Winchester tidak biasa di antara half saints. Paling tidak, dia sedikit lebih kuat dari iblis wanita ini. Jika tidak mungkin baginya untuk menstabilkan situasi. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, dengan daya tahannya, dia pasti akan menang. Di masa lalu, ia telah mengejar half saint untuk waktu yang lama, memaksanya untuk menghentikan kultivasinya sebelum berhenti. Bagaimana mungkin itu tidak memiliki daya tahan? Di bawah, jutaan tentara Demon Rache juga terlibat dalam pertempuran sengit. Dengan lebih banyak pembudidaya Demon Rache sekarat dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Yang Kai tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana hal ini terjadi. Alasan dia membawa 2 juta pasukan kuat ini ke sini bukanlah untuk berkonflik dengan half saint lainnya, tetapi untuk melihat apakah dia bisa menggunakan pasukan ini untuk melakukan sesuatu pada saat kritis. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, meskipun dia agak tidak dapat merespons dengan tepat, masalah utamanya adalah bahwa pihak lain terlalu sombong dan telah membunuh banyak orangnya tanpa peringatan apapun, sehingga sulit baginya untuk berhenti. Itu hanya sepotong wilayah, dan pinggiran medan perang memiliki garis pertahanan yang begitu panjang. Apakah benar-benar perlu pihak lain untuk merebutnya? Saat dia memikirkan hal ini, Yang Kai tiba-tiba merasa tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini muncul entah dari mana dan tanpa peringatan apapun, seolah-olah ada bahaya besar yang mendekatinya. Melihat ke atas, Winchester tidak terlihat dimanapun, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi dengan sucubus wanita itu. Perasaan tidak nyaman ini semakin kuat ketika pori-porinya menyusut dan kulitnya menjadi dingin. Tanpa memikirkannya, sosok Yang Kai kabur dan dia menghilang ke udara. Pada saat itu, sesosok muncul di sebelahnya dan meninju tempat dia berdiri. Energi kekerasan meledak dan gelombang kejut serangan menyebar, menembus kehampaan. Meskipun Yang Kai telah menggunakan teknik rahasia nihilitinya, dia masih merasakan darahnya mendidih dan penglihatannya menjadi hitam saat dia hampir pingsan. Dengan cepat berteleportasi dari tempat berbahaya itu, Yang Kai muncul 1000 kaki jauhnya. Matanya menyipit saat dia berteriak, "Yue Sang!" Orang yang menyelinap menyerang dan hampir membunuhnya sebenarnya adalah Yue Sang, yang seharusnya masih berada di medan perang 2 dunia. Sejak pertemuan terakhir mereka di kota suci benua hantu, Yang Kai tidak melihat orang ini lagi. Yuru Meng juga mengatakan bahwa dia telah mengirimnya ke medan perang 2 dunia. Bai Zuo bahkan mengkonfirmasi ini. Baru saja, Bai Zuo bahkan mengatakan bahwa Yue Sang masih menjaga medan perang 2 dunia. Oleh karena itu, Yang Kai tidak pernah membayangkan bahwa Yue Sang telah kembali ke wilayah iblis dan bahkan menyergapnya di sini. Menurunkan kepalanya untuk melihat jutaan tentara Demon Rache terjerat di bawahnya. Dia kemudian menoleh untuk melihat di mana Dili berada. Memikirkan kembali sikap dan metode sucubus wanita dari sebelumnya, wajah Yang Kai menjadi suram. Ini adalah jebakan. Sebuah jebakan yang dibuat oleh 3 half saints. Pertama, Dili tidak memberinya tempat untuk bertahan. Lalu sucubus betina dengan sengaja datang untuk bertarung dengannya memperebutkan wilayah. Menarik Winchester. Dan akhirnya Yue Sang. Mengingat krisis yang akan segera terjadi, Yang Kai tidak bisa menahan keringatnya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga dipenuhi dengan kemarahan. Ketiga half saint ini tidak ragu-ragu untuk bergabung untuk membunuhnya. Mereka benar-benar memberinya wajah. Di sisi lain, Yue Sang memasang ekspresi terkejut.
Seolah-olah dia tidak menyangka serangan diam-diamnya gagal mengambil nyawa Yang Kai. Meskipun sepertinya dia telah melukai Yang Kai, itu masih agak tidak dapat dibenarkan bagi Half Saint seperti dia untuk membiarkan Yang Kai melarikan diri. Space Divine Ability memang layak untuk reputasinya. Namun, itu saja, dia tidak ragu untuk melanggar perintah Yuru Meng dan bergegas kembali dari medan perang dua dunia. Pertama, dia ingin mengambil nyawa Yang Kai. Dan kedua, dia ingin merebut peluangnya sendiri di masa depan. Yang paling penting adalah mengambil nyawa Yang Kai. Dalam hatinya, dia diam-diam membenci Yuru Meng karena tidak memberitahu dia tentang kesempatan yang begitu baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki semacam hubungan khusus, dia mungkin tidak akan tahu bahwa ada peluang besar seperti itu di benua Eternal Heaven. Bukannya dia tidak tahu betapa Yuru Meng menghargai Yang Kai. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di medan perang dua dunia, dia sudah lama mengetahui tentang Yang Kai dan Yuru Meng. Dia bahkan lebih jelas tentang konsekuensi jika dia membunuh Yang Kai. Tetapi ini tidak cukup baginya untuk mundur. Selama dia bisa mengambil inisiatif dalam rencana para Saint Iblis yang akan datang, bahkan Yuru Meng tidak akan dapat dengan mudah membunuhnya. Karena pada saat itu, Saint Iblis lainnya tidak akan setuju. Jadi hari ini, Yang Kai harus mati. Selain itu, dia akan menjadi orang yang secara pribadi membunuhnya, untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Saat mata mereka bertemu, tatapan Yue Sang dipenuhi dengan penghinaan dan suaranya dingin. Apakah kamu berpikir bahwa dengan Saint Venerable melindungi kamu, kamu akan aman dan sehat? Jika kerabat ini ingin membunuhmu, itu hanya butuh beberapa saat. Yang Kai menoleh dan meludahkan seteguk darah sebelum mencibir. Kamu tidak menerima perintah transfer dan kembali dari medan perang dua dunia tanpa izin. Mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskan hal ini kepada Saint. Mata Yue Sang terkulai. Penjelasan. Raja ini dapat kembali kapanpun dia mau. Mengapa repot-repot menjelaskan sesuatu kepada Yang Mulia? Jika kamu punya waktu untuk mengkhawatirkan tuan ini, kamu harus mengkhawatirkan diri kamu sendiri. Wajah Yang Kai tenggelam. Apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Yue Sang menatapnya dengan main-main. Bagaimana menurutmu? Yang Kai melihat sekeliling tetapi tidak menjawab. Malah bertanya, sepertinya kamu bertekad untuk membunuhku. Saya cukup penasaran. Bagaimana kamu meyakinkan Dili dan sucubus wanita itu untuk membantu kamu? Bukannya mereka tidak tahu apa konsekuensi dari melakukannya, kan? Setelah berkolusi dengan Yue Sang untuk membunuhnya, bagaimana bisa Yuru Meng melepaskan ini? Bersambung.